Halo teman-teman, di video kali ini kita akan belajar cara menyimpan data task kita ke storage lokal supaya datanya itu tidak hilang walaupun aplikasinya ditutup. Kita akan memakai package yang bernama shared preference. Oke, kita langsung aja ke codingannya. Pertama kita buka file yang bernama pubspec.yaml. Lalu di dependencies kita bisa tambahkan seperti ini, shared preference. Kita ambil yang versi paling baru ya. Versi paling barunya itu kita cek dulu ya. Di sini kita ke pub.dev. Kita cek preference. Versi paling barunya adalah 253. Jadi kita pakai yang versi barunya ya. Seperti ini. Oke. Sebenarnya ada cara otomatisnya juga. Cara otomatisnya adalah dengan menggunakan comment ya. Sekarang kita coba ini hapus dulu. Terus shortcutnya itu adalah kita di keyboard, kalau Windows ya, kalau di Windows itu Ctrl Shift P. Nanti akan muncul seperti ini. Langsung aja kita pilih yang pubspec assist yang paling atas, tulis nama package-nya, preferences, nah seperti ini. Nah dia akan ke import seperti ini otomatis dan filenya juga udah paling baru sesuai yang ada di sini 253. Oke. Sudah, habis itu jangan lupa di save juga ya. Habis itu kita balik ke home screen. Habis itu kita akan menambahkan dua fungsi baru ya. Dua fungsi baru yaitu untuk menyimpan tasknya itu sendiri dan juga untuk menampilkannya. Yang pertama kita buat yang save-nya dulu. Di sini kita bisa enter feature void save task asing. Oke, kalau misalkan ini agak kecepatan, bentar tinggal diulang-ulang lagi aja ya guys. Dengan await shared preference get instance seperti ini. Lalu kita bikin dia jadi JSON. Kita mapping seperti ini. Oke. Title task title is done, lalu task is done, kurang lebih seperti ini. Terus kita bikin dia tulis. Oke, terus kita simpan dia set string task JSON encode task JSON. Kurang lebih seperti ini untuk fungsi save-nya. Kita simpan list task sebagai JSON string ke storage lokal. Terus juga kita map list task-nya menjadi list of map, lalu kita encode ke JSON. Terus yang kedua, kita bikin fungsi load task. Feature void load task asing, sama juga kayak tadi ya. Kita bisa mungkin kopas aja ya biar cepat. Oke, lalu di sini ada final task string sama dengan prefs. Jadi kita di sini mengambil ya, kita mengambil yang udah disimpan tadi. Jadi harus dipastikan huruf yang di sini tuh sama kayak di sini ya. Jadi nggak boleh beda gitu, karena dia harus unique value-nya. Jika tasknya tidak sama dengan null, maka kita akan menyimpannya di sini. JSON decode task string. Lalu kita set state. Pertama kita clear dulu ya. Yang sebelum-sebelumnya kita buang. Kita clear, lalu kita tambahin semua. Terus di sini kita mapping. Oke, seperti ini. Terus task JSON title JSON
is done. Oke, ini ada yang salah, kita kurang ini. Nah, oke, jadi saat aplikasi dibuka, kita akan cek apakah ada data di storage atau enggak. Kalau ada, kita akan decode JSON-nya dan rebuild list dari task-nya. Selanjutnya kita akan panggil fungsi load task ini di init state. Yaitu kita ke bawah lagi, di sini kita override void init state super init state, lalu kita panggil fungsi load task-nya. Seperti ini. Jadi kita akan load data dari storage begitu halaman home screen-nya itu dibuka. Seperti itu. Lalu kapan untuk pemanggilan fungsi dari save task? Jadi panggil fungsi ini setiap kali ada perubahan. Di semua tempat kita ada update task, misal setelah set state, tambahkan fungsi save task. Sebagai contoh di yang new task title ini, ya yang ini kan kita ada perubahan nih. Nah ini kita tinggal kita tinggal panggil fungsinya aja seperti ini, lalu diedit. Nah di sini juga harus kita tambahin ya, jangan lupa ya. Di sini save task, lalu setelah dihapus, ketika dihapus harus ditambahin juga di sini berarti. Oke, udah. Sekarang kita coba tes aplikasinya apakah sudah berjalan atau belum. Oke, di sini udah muncul ya, udah muncul. Sekarang kita coba untuk hapus dulu semuanya aja. Hapus. Sekarang harusnya ketika kita restart aplikasinya, tampilannya akan seperti ini lagi karena udah kita hapus semua. Sekarang kita coba restart. Kita buka lagi emulatornya. Nah, ketika kita restart, tampilannya sama seperti ini. Misalkan kita tambah ya. Tambah misalkan belajar Flutter. Lalu kita save, dan ketika kita restart, harusnya tampilannya akan belajar Flutter juga. Nah, seperti ini. Kita tambah lagi belanja ke pasar misalkan gitu ya. Save, kita coba restart aplikasinya, maka akan tetap muncul. Kita coba hapus ya. Habis itu kita restart lagi, maka yang muncul harusnya akan belajar Flutter aja. Seperti itu. Oke. Mantap ya teman-teman, sekarang aplikasi kita sudah bisa simpan data ke storage lokal. Artinya tugas-tugas yang sudah kita buat tidak akan hilang walaupun aplikasinya ditutup. Next, kita akan masuk ke bagian final yaitu finishing touch dan cara ekspor APK buat portofolio kalian. Semangat terus, sampai jumpa di video berikutnya.